Komika pertama di sesi kedua ini, dia adalah seorang komik dengan jari 13. Langsung dari Jabrik Hobibar, ini dia Ryan Giggs. Selamat malam. Maka nama saya Ryan Giggs dan saya dalam anggota komunitas stand up Indo Cimahi. Jujur, saya tuh masih nggak nyangka bisa masuk sosial ini karena pesertanya ngeri-ngeri. Orang ini kelebihannya lucu, saya kelebihannya jari. Dan setelah itu kan saya disuruh bikin postingan di story Instagram. Terus ada anggota komunitas chat saya, "Selamat Giggs." Saya jawab, "Terima kasih teh." Jawab lagi, "Giggs ajarin lucu dong." Saya kan nggak bisa. Saya bilang nggak bisa teh. Apa jawab dia? "Giggs kamu lucu tapi pelit ilmu, binatang." Saya jawab lah, "Oh mau lucu ya cacat." Dan saya itu mana stand up baru 1 tahun. Apa yang mau saya bagi? Bagi-bagi jari. Hah? Kayak mana cara bagi-bagi jari? Pakai stand-in? Bisa rupanya. Kalaupun bisa saya itu pengen. Siapa yang pengen punya jari kayak gini? Saya pernah datang ke dokter. Apa jawaban dokter? "Bang, udah. Kayak gini aja." Kayak gini aja jawabannya. Belum operasi udah disuruh ikhlas. Dan jadi saya tuh bentuknya nggak beraturan. Jumlahnya ada 13, di kiri 6, di kanan 7, gak simetris. Udah lah, kelingking saya ada 4. Dan rapat. Ada yang tak eman Junot. Dia bilang jempolnya bercabang, jempol saya beranak cucu. Ini baru tumbuh 1, belum ada kukunya. Gerak-gerak dia kayak kerang bambu. Dan saya punya jari tengah, tapi nggak di tengah. Biasanya kan jari tangan itu kan identik dengan fuck you kan. Saya nggak bisa fuck you. Tersinggung nggak? Nggak tersinggung kan? Malah jadi sopan. Kayak mana? Dulu lah kalian yang laki-laki sering kan nonton Power Ranger? Sering kan? Kalian pasti sering rebutan jadi Ranger merah. Saya nggak bisa. Ranger biru, hijau, pink pun nggak bisa. Saya satu bagian jadi monster. Terima kasih saya Ryan Giggs. Selamat malam. Nama saya Ryan Giggs dan jadi saya ngebug. Ngomongin soal teknologi, saya tuh ingat kata bapak saya. Kita sebagai manusia di dalam teknologi ini harus makin canggih dan beradaptasi. Makan. Gimana reaksi kalian dengar omongan kayak gitu dari bapak-bapak yang kalau video call handphonenya nempel di kuping? Halo, halo, mana mukanya? Di sini bangsa. Kan video call. Cipung umur 3 tahun udah bisa bikin podcast sendiri. Bapak saya umur 50 tahun baru bisa nonton YouTube sendiri. Dan dia pengen jadi YouTuber. Jadi bapak saya itu suka tambal ban. Dia pengen bikin channel YouTube isinya tutorial menambal ban. Saya nggak siap. Saya nggak mau nanti bapak saya bikin video terus dia bilang jangan lupa like, komen, dan tubles.
Lagian ngapain sih apa saya pengen jadi YouTuber? Dia aja baru tahu kalau searching video di YouTube bisa pakai suara. Jadi dia coba lah kan, carikan dulu video lagu Batak remix kompilasi 2025. Yang enak ya, akrab di YouTube. Keluarlah lagunya, lagu-lagu remix. Aisyah Panjaitan. Lagu Batak. Dan tapi benar sih, kalau kata bapak saya itu kita harus adaptasi. Dulu saya nggak mau download TikTok, tapi setelah saya tahu saya itu semakin ketinggalan tren. Saya download TikTok. FYP-nya full badru kepiting. Algoritma YouTube menyamakan saya dengan hewan laut. Saya kan kapal laut. Dan di TikTok saya itu baru masuk tren velocity. Saya nggak bisa velocity. Kalau intronya bisa, yang tak dung dung tak dung dung tak, pas dibuka nggak bisa, kayak mana? Nggak kebuka jarinya. Dan sekarang internet makin canggih, semua bisa kita dapatkan, terutama di Google. Dulu kata dokter, nama penyakit saya itu polidaktili. Kondisi di mana tubuh jadi tambahan di jari yang lain. Saya cek ke Google. Makanya jangan pernah cari penyakit di Google, nanti kan overthinking. Saya cek lah, pakai Google Foto, saya foto. Ternyata nama penyakit saya polidaktili sindaktili aonjia. 3 penyakitnya. Saya update page. Dan saya tuh kuliah sekarang jurusan IT. Di IT saya banyak mengetik. Kalau kalian jam jarinya normal ini, kalau ngetik kan enak. Tik 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 merdu. Saya mengetik. Tik tik. Kepencet shutdown. Makanya saya kuliah belum selesai gara-gara skripsi saya nggak pernah keset. Handphone pun sama. Saya pernah pengen bikin fitur fingerprint. Apa notifikasinya? Gunakan jari manusia. Emang saya bukan manusia? Dan saya pernah chatan sama teman saya. Waktu itu lagi hujan. Saya niatnya itu saya tuh mau ngetik kepegat hujan. Karena saya pakai autocorrect, tapi nggak korek. Yang ke kiri malah kepegat hijab. Ditanya lah, hijabnya jam segitiga atau segi 4. Hijab kabul. Selamat malam, Selamat malam. Ada fans MU? Jangan malu-malu. Ada fans MU? Kita nyanyi ya. Oh Manchester, is wonderful. Oh Manchester is wonderful. Lupa. MU lah satu-satunya tim yang lagunya ada di pengajian. Dan saya memang fans MU. Saya nggak malu saya fans MU, karena kunci di fans MU adalah nggak tahu malu. Kami menang koar-koar hina tim lain. Kalau kalah tinggal bilang nggak apa-apa kalah, yang penting rajin ibadah. Dan setelah itu saya malu. Memang saya itu fans MU banget teman-teman, karena nama saya itu Ryan Giggs, terinspirasi dari legenda MU. Dan selain punya nama yang sama, saya itu punya kesamaan yang lain. Ryan Giggs adalah pemain dengan gelar Liga Inggris terbanyak, sebanyak 13 gelar. Saya 13 jari. Ryan Giggs saat main bola, posisinya left wing, saya chicken wing. Ryan Giggs setelah pensiun jadi pemain, dia jadi pelatih. Saya pun cocok jadi pelatih, karena saya punya formasi andalan di jari saya.
Formasi 4-2-1, 4 dek tangguh, gak bisa dikoloni. Dua gelandang serang dan 1 striker bayangan. Kecil-kecil kayak gini kayak Rico Simanjuntak lah ini. Dan jujur punya nama pemain bola itu berat. Karena biasanya kalau orang dikasih nama pemain bola, dia jadi pemain bola. Contohnya Beckham Putra dari David Beckham, Maldini Pali dari Paolo Maldini, Gea Yobi dari David De Gea. Dan memang mimpi saya itu pengen kali jadi pemain bola. Tapi mimpi saya itu harus sirna waktu SD. Dulu ada ini seleksi O2SM, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Saya ikutlah cabang sepak bola. Dan saya itu udah pede lah, saya bakal menang, saya lolos. Karena nama saya pemain bola. Dan saya itu main bagus. Waktu itu saya cetak 2 gol dan 3 handsball. Tapi saya kalah, gagal. Teman saya yang namanya Ahmad Zainuddin lolos. Ahmad Zainuddin daripada jadi pemain bola menjadi ustaz. Saya bilang ke guru saya, kenapa saya nggak masuk, Bu? Apa katanya? Kami butuh kiper. Saya nggak bisa jadi kiper. Sarung tangan kayak mana yang cocok buat tangan kayak gini? Sarung tangan oban. Saya menangkap bola bukan bulu. Makanya cuma sepak bola lah olahraga yang cocok buat saya yang tangannya kayak gini. Karena beberapa olahraga itu pakai tangan. Poli. Dalam poli ada teknik servis. Servis atas namanya overhand. Servis bawah underhand. Tangan saya butuh diservis. Olahraga apa lagi? Mobile Legends olahraga kan? Saya main Mobile Legends. Kalau jadi pro player nggak bisa. Karena kalau menjadi pro player Mobile Legends, tangannya harus lincah. Ada satu pemain namanya Kairi. Tahu kalian Kairi? Dia jago kali main Mobile Legends. Dia bisa ganti-ganti item. Ganti Winter, ganti Immortal, ganti Rose Gold. Makanya dia dijuluki si tangan iblis. Saya si tangan terkutuk. Saya coba ganti item jadi ganti game. Ada satu olahraga yang disaranin buat saya, power slap. Tahu? Adu tampar pipi. Peraturannya, kalau saya main itu saya nggak bisa, karena saya pasti melanggar aturan. Peraturannya, saat menampar tangan harus terbuka secara penuh. Tangan saya dibuka kepenuhan. Selamat malam. Temanya transportasi. Minggu kemarin juri bilang sama saya, kalau saya stand up terlalu banyak bahas materi jari. Stand up komedi itu berasal dari keresahan. Keresahan saya ya ini. Saya naik motor motion kiri kepencet klakson. Transportasi umum yang paling saya benci adalah angkot. Karena angkot kalau penuh dan banyak anak kecil, itu bikin saya kesal. Anak kecil itu kan banyak kali rasa penasarannya. Waktu itu saya duduk, di samping saya ada ibu-ibu dan anaknya. Awal-awal masih aman lah, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Bu, lihat tangan omnya aneh. Dilihat dia, saya diam aja. Tiba-tiba dia nyeletuk lagi. Dia hitung jari saya. Dihitungnya lah 1, 2, 3. Bu, jarinya cuma 3. Kok yang nempel dihitung 1? Situasi makin canggung. Saya lihat ibunya. Bu, ya pintar ya anaknya. Adek, mau yang lebih aneh? Hah? Saya angkat. Adiknya ngomong,
Bu, adik takut bu. Ibunya ngomong, ibu juga dek. Anjing. Tahun lalu saya pulang kampung ke Medan, naik pesawat. Kaget kan kalian ada monster naik pesawat? Biasanya kan ngancurkan pesawat kan? Pertama kali saya naik pesawat, saya kaget. Ternyata pesawat itu besar kali. Kayak mana cara ngancurinnya ini? Dan menurut saya naik pesawat itu banyak kali prosedurnya. Harus beli tiket lah, bagasi lah. Terlalu repot. Tinggal naik bilang pilot Medan. Oke, lanjut beres. Dan waktu saya naik pesawat, itu menegangkan. Karena saya lihat di samping saya, ada 2 orang duduk bersebelahan. Kayaknya kalau dari pakaiannya, ini agama Islam dan agama Yahudi. Iya. Yang satu pakai gamis putih lengkap dengan sorban, kayak satu lagi gamis hitam pakai peci-peci kecil, kayak Jarjit. Tapi kalau mereka berdua kan gimana cara mereka berdoa? Misalnya yang Islam berdoa, ya Allah lindungilah perjalanan saya kecuali orang sebangku saya. Terus yang Yahudi berdoa, kayak mana orang Yahudi? Nggak tahu lah. Sampailah saya di Medan. Di Medan, saya tinggal di rumah Lai saya. Dan waktu itu saya lagi suntuk lah, saya pengen keluar, pengen pinjam motor. Saya bilang, Lai, pinjam dulu motormu. Orang miskin kita, Lai, mana kita punya motor? Kereta ada. Orang miskin punya kereta. Kayak mana? Ternyata di Medan, mobil itu motor, motor itu kereta. Orang Medan suka kali ganti-ganti nama kendaraan. Mobil, motor, kereta, Dono Siregar, kapal laut. Dan di Medan ini masih banyak geng motor. Tapi bagi saya geng motor di Medan itu nggak seram. Lebih seram geng motor di Bandung. Dari namanya, di Bandung ada Monreker, XTC, Briges. Di Medan ada geng motor namanya SSB. Singkatan dari simpel Batak. Dan biasanya geng motor itu kalau identik dengan knalpot yang bising kan? Knalpot mereka orisinil. Makanya simpel. Makanya kalau geng motor ini lah satu-satunya yang knalpot yang nggak bising, tapi orangnya bising. Orang Batak kan bising. Zombie. Horas Lai, selamat malam. Langsung aja dari So Suci Season 5, ini dia Rian Gik. Oi, Rian Gik. Saya lupa. Sebelum Ryan Giggs asa teman sih. Rian Giggs tampil, ini akan ada kotak misteri yang harus kamu pilih. Silakan. Nih, Hesi kan 13 jadi mana itu? Tadi kurang. Enggak, ini kita pegangin yang ini. Ya. Oke, biar tidak ada kecurangan, saya yang akan baca. Kata misteri untuk Rian Giggs adalah pelatih Zumba. Susah. Jadi pelatih Zumba harus diucapkan di penampilan Rian Giggs. Pelatih Zumba. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Rian Giggs. Selamat malam. Maka nama saya Rian Giggs. Dulu saya pelatih Zumba. Kalau kalian punya kawan orang Batak, jangan dekati mereka ketika mereka minum tuak. Kalau mereka minum tuak, semua dimakan. Anjing baby pun gua makan, apalagi kau.
Orang Batak minum tuak 1 teko, pusingnya 1 minggu. Kalau ngomongin kuliner khas Batak itu seblak. Seblak ceker, seblak tulang, nan tulang, amang boru, luhu. Sebenarnya kalau ngomongin kuliner itu udah pasti lagi jadi saya. Pepek lenjer. Sotong. Stik nyam-nyam. Udah kayak street food ini. Tapi saya ngomongin kuliner itu nanti diomongin juri lagi. Waktu show kedua, Mang Tama bilang sama saya itu terlalu banyak bahas jari. Tapi Mang Gusman bilang jari saya kayak jamur crispy. Apa maksudnya, Mang? Mau coba? Overcook. Dan saya itu paling malas sama orang-orang yang suka debat-debat makanan. Makan nasi padang, ada tim makan nasi padang pakai tangan dan pakai sendok. Saya tim yang mana? Jadi saya kayak sendok. Terus juga saya itu paling malas sama orang-orang yang kalau aduh anjing. Saya itu paling malas sama orang-orang yang kalau makan, maaf teman-teman. Kenapa sih orang-orang jadi normal ini kalau makan banyak kali tingkahnya? Siapalah penemu sumpit? Yang menemukan sumpit pasti jadinya normal. Gak mungkin spesies saya gak bisa pakai sumpit. Di dalam kepercayaan orang Tionghoa, saat kita makan dan sumpit kita terjatuh, itu sama dengan mengagetkan para dewa. Saya makan begacoan, jauh serangan jantung. Makanya saya tuh kalau pakai sumpit paling buat ditusuk-tusuk. Sedangkan dalam kepercayaan orang Tionghoa, saat kita makan dan menusuk sumpit, itu melambangkan kematian. Masa saya makan udang rambutan taruhannya nyawa? Dan terus kalau makan di restoran mewah itu ada yang namanya table manner. Buat apa table manner ini? Saya makan pakai sendok aja remedial. Apalagi tambah pisau, garpu, lebih baik saya amputasi. Dan saya tuh makanya lebih sering makan di rumah. Saya lebih senang masakan mama. Tapi mama saya lebih senang ngasih makan anjing daripada saya. Anjing saya namanya Birong. Birong tiap hari makannya ganti-ganti. Kadang hati yang pelah, kadang sop ceker, kadang saya jadi nggak makan. Perlakuan mama ke saya dan ke Birong itu beda kali. Dulu saya pengen minum susu murni, mama saya selalu bilang, jangan minum itu, air kencing itu, najis. Orang Kristen mana tahu najis. Tertulis di Alkitab, Yesus mengubah air menjadi anggur, bukan susu murni, jadi air seni. Dan mama saya itu saking sayang sama si Birong, setiap ada tukang susu murni lewat, susu murni nasional, si Birong lari, mama saya lari, mamanya pun lari. Dan mama saya itu sering kali ngasih makanan yang aneh-aneh ke si Birong. Saya baca di artikel, anjing gak boleh makan coklat. Birong tiap pagi sarapan coklatos. Setiap lebaran kami selalu dapat kongguan dari tetangga. Saya berdua dengan adik saya selalu ngambil wafer coklat yang di plastik. Semenjak ada si Birong, yang satu buat si Birong, satu lagi buat si Birong makan besok. Makanya itu mama saya tuh, kalau saya makan, diliatin Birong, risih. Mana dia kalau nggak dikasih makan, merengek. Nih. Saya jawab, nguk. Terima kasih, saya Ryan Giggs.